Kawasan Dieng merupakan dataran tinggi yang sangat terkenal karena keindahan alam dan peninggalan sejarahnya berupa candi-candi. Beberapa puluh tahun terakhir, kawasan Dieng menjadi perhatian dunia karena kerusakan lingkungannya. Kawasan ini masuk dalam wilayah Subdas Tulis seluas 13.648,522 hektar yang saat ini menjadi perhatian khusus bagi proyek SCBFWM. Banyak pihak yang telah melakukan kegiatan pemulihan dan penyelamatan lingkungan kawasan Dieng. Akan tetapi, selama ini kerusakan lingkungan dan aset alam belum merefleksikan sisi pandang perempuan. Budaya patriarki yang telah menggeser kedaulatan perempuan dalam mengelola dan menentukan pangan telah membuat pandangan perempuan tentang kehidupan menjadi kabur, tidak dipahami oleh laki-laki, bahkan oleh perempuan sendiri. Padahal perempuan menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, mulai dari tingkatan keluarganya hingga mengambil peran penting dalam mengelola aset alam. Fenomena isu gender yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia dilatar belakangi oleh struktur dan budaya masyarakat yang membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dalam hal ini perempuan menjadi termarginalkan. Pengaruh utamaan gender merupakan salah satu strategi yang diterapkan dalam proyek SCBFWM. Keterkaitan perempuan dalam lingkungan hidup merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena perempuan dalam mempengaruhi gaya hidup keluarga dan masyarakat sekelilingnya. Perempuan dalam kesehariannya cenderung lebih dekat dengan lingkungan. Permasalahan-permasalahan yang sering timbul di daerah sekitar hutan dan daerah aliran sungai adalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang besar. Hal ini mengakibatkan masyarakat tanpa sadar melakukan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan das dan hutan. Termasuk di dalamnya adalah kaum perempuan. Kurangnya akses perempuan pada berbagai informasi tentang lingkungan hiduplah yang membuat perempuan berpotensi untuk merusak lingkungan dengan ketidaktahuannya, sehingga perempuan menjadi lebih rentan terhadap dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan di sekitarnya. Setelah terbentuknya KWT ini, dukungan terhadap konservasi bahkan untuk mempengaruhi dari petani secara umum, kemudian kebijakan di desa ini ternyata dari teman-teman perempuan ini memang sangat luar biasa. Pengaruh utamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui CPO atau kelompok masyarakat yang di dalamnya terbentuk kelompok wanita inilah yang saat ini terus didorong oleh SCBFWM Project untuk memaksimalkan peran perempuan dalam pelestarian lingkungan kawasan Dieng. Tanaman konservasi seperti ini mungkin tidak akan tumbuh dengan baik tanpa peran perempuan, karena perempuanlah yang mendorong kaum laki-laki untuk mau melakukan kegiatan konservasi yang berbasis ekonomi. Dulu, masyarakat kawasan Dieng menganggap tanaman keras sebagai musuh dan merupakan tanaman yang harus dihilangkan dari semua lahan yang ada di kawasan Dieng. Akan tetapi, ketika perempuan mulai mengambil peran untuk pelestarian lingkungan yang berbasis ekonomi inilah, akhirnya banyak lahan-lahan yang mulai ditanami dengan tanaman keras, baik berupa karika, cemara, eukaliptus, dan lain sebagainya. Kegiatan mulai tahun 2010 ini yang difasilitasi oleh SCBFWM Project paling tidak saat ini mulai dapat dilihat hasilnya dan dirasakan manfaatnya secara ekonomi oleh masyarakat kawasan Dieng. Banyak petani yang mulai terbuka mata hati dan pikirannya
bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya, mereka tidak hanya harus mengandalkan pertanian kentang semata, tapi ada potensi lain yang jauh lebih menjanjikan, seperti karika dan terong kemar misalnya. Dan tentu saja hal ini tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan perempuan di dalamnya. Seperti ini saya tanaman karika yang ngeblok. Jadi tanaman karika tersebut ini banyak sekali. Ya saya sudah 3 lahan yang saya untuk tanaman karika khusus. Itu sudah mempunyai hasil ekonomi bertambah atau khususnya dari ternak. Yang pertama itu dimodali dari kelompok tani, yaitu adanya ternak domba batur. Yang awalnya 2010 itu dari SCBFM itu 17 ekor, dan juga dari konservasi Dinas Hutbun itu 35. Yaitu sudah dikembangkan di masing-masing kelompok, satu desa pegunungan, masing-masing kelompok tani. Dan juga untuk menunjang ekonomi juga, yaitu kan kalau warga pegunungan itu yang ngerumat atau memelihara hewan itu para perempuan. Yang jelas itu para perempuan yang ngerumat hewan. Tapi kalau yang menjual itu biasanya bapaknya yang jual. Warga pegunungan itu para kaum wanita kan pekerjaannya hanya mencari kayu bakar. Itu sebelum ada kegiatan SCBFWM. Ya setelah ada kegiatan SCBFWM itu ada peningkatan ekonomi, yaitu ternak domba batur itu sudah berkembang. Dan juga sekarang para kaum wanita desa pegunungan itu rata-rata hampir per kakak itu sudah punya hewan-hewan gitu. Hanya mempunyai lahan yang terbatas dan hanya lahan sedikit, tapi saya sadar bahwa saya itu menanam karika bukannya untuk istilahnya mengurangi hasil ekonomi keluarga, tapi justru malah menambah. Dan saya juga bisa masih sanggup menyekolahkan anak dan untuk memasukkan anak saya ke pesantren. Dan selebihnya bukannya lahan sedikit jadi tidak bisa menghasilkan, justru hasilnya akan lebih tambah. Cuman kalau hasilnya sedikit ya agak bisa kurang. Cuman kan kalau setiap minggu kita bisa memetik hasilnya itu kan jelas kita bisa menghasilkan untuk keluarga. Salah satu contoh nyata keberhasilan perempuan dalam melakukan konservasi berbasis ekonomi secara nyata adalah di CBO Perkasa 2 Dieng, di mana kaum perempuan yang tergabung dalam KWT sudah dapat melakukan kegiatan pengolahan karika. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran besar yang dilakukan oleh SCBFBM Project dalam melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan, memfasilitasi untuk pameran, memfasilitasi untuk kegiatan pengolahan, dan lain sebagainya. Buah karika yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi Dieng, yang dulunya hanya dijual dalam keadaan mentah seperti ini, saat ini sudah bisa diolah dan diminati oleh banyak kalangan. Permintaan pasar saat ini sudah cukup tinggi. Untuk mendapatkan nilai tambah dari tanaman karika, selain kita menjual buahnya yang memang harganya sudah bagus, sekarang kita mulai memproduksi dalam bentuk manisan sirup dan juga dalam bentuk dodol dan lain. Dari hasil pelatihan yang kami dapat dari SCBFWM, sekarang kami sudah dapat membuat kemasan manisan karika dalam berbagai bentuk, dan alhamdulillah kami sekarang sudah mulai menerima order dari berbagai kota, termasuk Semarang, Purwokerto, dan juga dari Jakarta. Perempuan-perempuan desa yang dulunya lebih banyak berkecimpung di ladang, mencari kayu bakar, mencari rumput untuk ternak, saat ini sudah mulai masuk di dunia industri olahan rumah tangga. Mereka juga difasilitasi untuk mendapatkan perizinan dari Dinas Kesehatan.
memperoleh berbagai perizinan yang lain dari dinas terkait yang ada di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Saat ini mereka sudah mulai masuk ke dunia industri, dan ternyata apa yang mereka lakukan sangat berpengaruh pada kehidupan perekonomian mereka. Bisa jadi inilah konservasi nyata di tangan perempuan desa. Fasilitasi promosi bagi perempuan pelaku konservasi ini saat ini telah membuka pangsa pasar baru. Bahkan banyak kelompok yang sudah menerima permintaan pasar dari luar Pulau Jawa. Hal ini secara ekonomi tentunya bisa menambah bagi penghasilan keluarga, dan mereka tentunya akan terus melakukan kegiatan konservasi karena secara ekonomi sangat menguntungkan bagi mereka. Olahan buah karika yang saat ini berlabel Karika Perkasa misalnya telah menembus pasar di luar kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Semarang, Purwokerto, bahkan terakhir ada beberapa permintaan dari luar Jawa. Dari segi ekonomi, tentunya budidaya tanaman konservasi ini telah mampu menggeser tanaman kentang yang dulu sangat dibanggakan oleh masyarakat kawasan Dieng. Bagus, kita dapat memanfaatkan hasil karika untuk semua kebutuhan yang untuk misalnya bulanan ataupun untuk, karena karika itu hasilnya tidak pakai 4 bulan sekali tapi 10 hari atau 15 hari kita panen, maka kita dapat memenuhi kebutuhan harian sehari-hari dengan hasil karika dan kemar. Saya yakin untuk masa depan keluarga kami dari hasil karika dan dari hasil kemar, saya merasa akan menjadi kehidupan yang lebih baik daripada menanam kentang yang masih menggunakan cara yang belum modern, dan saya juga yakin bahwa kehidupan kami akan menjadi lebih baik dengan tanaman karika, karena tanaman karika itu selain hasilnya bagus juga ramah konservasi. Bukti dari adanya peningkatan ekonomi inilah yang akhirnya menempatkan perempuan pada posisi yang lebih tinggi saat ini. Bahkan mereka saat ini sudah bisa memaksa para kaum laki-laki untuk mau mengikuti kaidah konservasi. Bahkan untuk beberapa desa yang ada di kawasan Dieng, peran perempuan ini juga telah diakui secara umum di tingkat publik. Mereka sudah mulai sering dilibatkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, sehingga kebutuhan, permasalahan, dan aspirasi perempuan dan laki-laki saat ini sudah dapat disamakan. Kalau sekarang ini, wah, perempuan malah sekarang gimana ya? Istilahnya itu ahli mempengaruhi sama bapakannya itu, sama suaminya. Wah, luar biasa malah sekarang. Jadi yang dulu suaminya itu ngeblek itu enggak ikut-ikutan dengan teman-teman yang lain, malah istri-istri dia itu malah perempuan itu sing dorong lah, sing nyurung agar sing lanang itu ikut. Nah, itu sekarang. Meningkatnya peran perempuan dalam kegiatan konservasi ini tentunya tidak hanya bisa kita lihat di Desa Dieng. Akan tetapi desa-desa lain seperti Pekasiran, Pekundungan, Peji, Kalidesel, dan beberapa desa lain sudah bisa kita lihat dengan jenis dan pola masing-masing sesuai dengan karakter dan wilayah yang bersangkutan. Yang di KWT, teman-teman perempuan ini bahkan sekarang sudah punya semacam industri rumahan lah, walaupun masih skala kecil, termasuk antara lain termasuk pengolahan dodol karika, kemudian manisan karika, kemudian dodol kacang, dan dodol cabai gendot atau cabai dieng yang besar-besar. Ekonomi yang perempuan ini yang
dulunya masih istilahnya itu masih bekerja di tempat orang. Alhamdulillah sekarang ini sudah terlihat mereka sudah mampu untuk menopang sedikit ekonomi keluarga, artinya sudah mandiri.